Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu yang soleh dan soleha di rumah, apa kabar hari ini sayang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya amin ya robbal alamin. Ya, hari ini bertemu lagi dengan ibu. Kita akan belajar hadis, melanjutkan hadis yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang hadis adab makan 1 dan 2, kemudian dilanjut adab minum. Yuk sekarang siapkan bukunya, kita lanjut materi hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Iya, nah hadis yang kemarin gimana, masih pada ingat kan? Jadi harapan ibu ketika hendak memulai hadis yang baru, hadis yang lama, hadis yang kemarin yang sudah kita pelajarin, jangan sampai dilupakan. Harus selalu diingat, dan yang paling penting harus selalu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kalian berada, mau di rumah, di luar rumah. Jadi harus senantiasa menerapkan hadis-hadis yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian hafal ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materinya, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Kita akan pelajari, mudah-mudahan dengan memahami hadis keutamaan membaca Al-Quran ini akan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, menambah giroh, menambah semangat kita untuk selalu senantiasa membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita menjadikan Al-Quran itu sebagai teman setia yang rasanya kangen kalau setiap hari tidak berjumpa Al-Quran, tidak memegang Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan selalu Al-Quran itu adalah sesuatu yang selalu dikangenin terus, jadi keinginan untuk membaca Al-Quran setiap hari ya. Nah, yang akan dipelajari pada pertemuan ini ada 2, keutamaan membaca Al-Quran yang 1 dan keutamaan membaca Al-Quran yang kedua ya. Tapi nanti disetornya nggak pekan ini, pekan berikutnya disetorin ya. Yuk sama-sama kita lihat hadisnya. Hadis keutamaan membaca Al-Quran 1. Kalian simak, dengarkan baik-baik bacaannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ulang sekali lagi ya. Hadis keutamaan membaca Al-Quran 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu tadi bunyi lafal hadis dan artinya. Yuk kita pahami sama-sama apa sih maknanya dari hadis ini. Penjelasan dari hadis keutamaan membaca Al-Quran ya. Kitab Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, dan semua manusia yang ada di muka bumi ini, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Maka tidak mungkin seorang muslim mampu membaca dan memahami kandungan isinya kalau tidak belajar, tidak mempelajarinya. Jadi kalau kita harus tahu segala sesuatunya, maka kita harus belajar. Sama halnya seperti Al-Quran. Kalau kita ingin memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran, dan yang lebih pentingnya lagi tidak hanya membaca tapi memahami kandungan, memahami isinya, kita harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh ya. Jadi tidak dengan main-main, harus meluangkan waktu, pikiran kita curahkan memang benar-benar untuk mempelajari
Al-Quran ya. Selanjutnya, apalagi maksud dari hadis ini? Mempelajari Al-Quran baik mengenai bacaannya secara benar sesuai dengan ilmu tajwid maupun mengkaji kandungan isinya, itu hukumnya wajib bagi setiap pribadi seorang muslim ya. Jadi ingat bahwa belajar Al-Quran itu hukumnya wajib. Sesibuk apapun aktivitas kita, sebanyak apapun kegiatan yang akan kita lakukan, tetapi ingat harus meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran ya. Alhamdulillah kalau sekarang kalian masih sekolah di SD, setiap hari ada kegiatan belajar Al-Quran di sekolah. Tapi nanti selepas dari SD mungkin sekolahnya di tempat yang berbeda-beda, itu kalian harus tetap melakukannya. Kegiatan dalam belajar Al-Quran itu harus terus dilakukan dari kecil sampai usia senja. Jadi sepanjang masa tidak boleh berhenti untuk belajar ya, belajar apapun, terutama belajar Al-Quran itu ya anak ya. Itu hadis yang pertama. Sekarang kita lanjut hadis keutamaan membaca Al-Quran yang kedua. Simak kembali ya bacaannya. Hadis keutamaan membaca Al-Quran 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Sama seperti yang pertama tadi, yang kedua pun akan ibu ulang sekali lagi. Hadis keutamaan membaca Al-Quran 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yuk kita pelajari juga apa maksud dari hadis keutamaan membaca Al-Quran 2 ya. Penjelasan yang pertama bahwa Nabi Muhammad sangat mencintai umatnya. Makanya dibimbing dan dihimbau, diperintahkan agar mendapatkan pertolongan pada hari kiamat ya. Siapa saja yang gemar membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Al-Quran yang pernah dibacanya di dunia ya. Jadi makanya setiap hari harus dirutinkan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kan nanti di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat, salah satunya dari Al-Quran. Tapi ingat, melakukan sesuatunya tentunya harus ikhlas karena Allah ya. Kemudian maksud yang kedua adalah syafaat, artinya bantuan untuk menambal atau mencukupi, memenuhi kekurangan ya. Maksudnya apa? Jadi apabila amal-amal ibadah yang kita kerjakan di alam dunia ini ternyata masih belum memadai untuk dapat menyelamatkan kita dari azab siksaan, maka bacaan Al-Quran akan menjadi penambah kekurangan tersebut. Jadi perlu sama-sama kita ketahui bahwa perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan selama ini hanya Allah yang tahu perbuatan baik kita diterima atau tidaknya ya. Jadi perbanyaklah berbuat baik, mudah-mudahan sih harapannya semua kebaikan-kebaikan kita menjadi catatan amal kebaikan ya. Tapi jika ternyata nanti setelah dihitung-hitung nih, dihisap nih amal-amalnya masih kurang, alhamdulillah karena kita sering membaca Al-Quran, jadi kita bisa mendapat pertolongan bantuan dari Al-Quran yang rutin selalu kita baca ya. Nah, yang terakhir
maksud yang ketiga adalah Al-Quran itu adalah bacaan kaum muslimin, kitab suci umat Islam, pastinya semua tahu ya, dan petunjuk bagi manusia agar selamat dalam hidup di dunia. Jadi sudah diatur di dalam Al-Quran, maka panduannya ada, makanya kita harus memahami isinya. Jadi kalau kita mau ke suatu tempat itu kita tahu jalannya itu lewat mana. Nah sama seperti ini, kalau kita mau masuk surga tentunya nggak cuma membaca Al-Quran, hanya membaca saja tapi tidak tahu maknanya. Sama halnya kita melakukan perjalanan tapi tidak tahu tujuannya mau kemana, jalannya lewat mana, akhirnya akan tersesat ya. Jadi harus benar-benar dipahami isinya ya. Alhamdulillah mungkin yang sekarang sudah bacaannya sudah betul, makhrajul hurufnya sudah baik, tinggal dipahami juga artinya, maknanya ya, bertahap pelan-pelan sedikit demi sedikit ya. Nah oleh karena itu setiap muslim wajib membacanya dengan penuh khusyuk, hadirkan hati, hadirkan Allah kita ketika kita membaca Al-Quran. Jadi pikirannya jangan terpecah-pecah, apalagi mungkin karena hobinya nonton kartun, kalian baca Al-Qurannya di dekat televisinya nyala, kalian membaca Al-Quran, nah ini nggak fokus Al-Qurannya, masih terdengar suara televisi atau yang lainnya ya. Jadi ketika membaca Al-Quran harus dilakukan dengan khusyuk supaya bisa memaknai isi Al-Quran dengan baik ya. Itu aja saya anak ibu yang soleh dan soleha, materi kita hari ini tentang keutamaan membaca Al-Quran 1 dan 2. Kembali lagi tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya, harapan ibu mudah-mudahan kalian selain menghafal hadisnya, kalian juga mengamalkan isi dari hadis tersebut ya. Nah store-nya di pekan depan. Itu saja pertemuan hari ini sayang. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.